Kayak kalau gue kan travel sendiri kadang, terus gue hiking, gue banyak lakuin kegiatan-kegiatan outdoor dan kadang sendiri. Nah, kayaknya tuh di mata cowok ya gitu, itu nggak terlalu normal gitu loh maksudnya. Gitu. Kalau misalnya gue punya pasangan kayak, gue mau, misalnya gue FYI, gue mau mendaki di Papua. FYI, mati nggak gue dipegang sama siapa? Sendiri. Wah, gak bisa dong. Cowok paling red flag buat gue ya, cowok yang posesif, insecure, tidak punya kepercayaan, tidak punya kepercayaan diri. Kan penganut orang yang berpaham bahwa cewek sama cowok tuh bisa temenan. Ngerti gak sih? Jadi bagi mereka tuh ya nggak ada. Padahal kalau gue nggak bisa sih kayaknya. Kalau cewek sama cowok bisa temenan tapi nggak bisa sahabatan kayaknya. Kayaknya kalau gue ya. Nih, kan di episode sebelumnya itu tuh kita bahas masalah nyerempet ke relationship, K-pop gitu-gitu kan, yang kayak gue nanya lah kalau lo setelah nonton K-drama itu apakah itu menjadikan lo punya ekspektasi ke pasangan lo kayak gitu. Nah, pertanyaannya gue revisi nih, lebih ke arah sebenarnya tuh apa sih yang lo expect dari pasangan hidup lo gitu. Kalau gue sih sejujurnya ya sama pasangan hidup nih, karena gue lanjut aja tapi gue kayak gini. Karena gue kan udah married ya. Jadi sebenarnya expectation-nya adalah yang pasti ya menemani seumur hidup kan. Ya semua orang pasti pengennya kayak satu pasangan sampai akhir kan. Itu satu. Yang kedua, menurut gue expectation gue ke pasangan itu adalah pasangan gue tuh nggak perlu ngekang, tapi dia bisa menunjukkan contoh supaya gue bisa sadar sendiri. Jadi dia nggak perlu ngomong kayak kamu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Oh, lu soalnya nggak suka ya gue nggak bisa dikekang, karena gue makin nggak bolehin, gue akan kayak lu makin nuduh gue kayak gitu, makin gue lakuin. Misalkan apalagi kalau gue tidak melakukan itu, tapi lu nuduh-nuduh gue, ya gue jadiin sekalian. Nah, expectation yang pasti kalau gue tuh tipikal orang yang percaya kita itu tidak bisa menerima manusia apa adanya. Jadi itu tidak bisa menerima manusia apa adanya. Manusia dan pasangan. Menurut gue itu some kind of bullshit lah. Ketika lu punya pasangan, terus lu tahu nih misalkan kayak apalagi kalau misalkan gue yang berekspektasi pasangan gue tuh menerima gue padanya. Misalkan gue males, terus gue berekspektasi pasangan gue menerima gue males. Menurut gue itu tuh kayak kalau ada orang yang jangan, lu tahu pasangan lu kayak gitu, lu harus terima kan? Enggak, apa yang masih bisa kita ubah ya harus kita usahain. Tapi kecuali misalkan it's something yang memang tidak bisa diubah. Misalkan kayak memang itu sudah bawaan, kayak misalkan ada kelainan atau misalkan ada kekurangan dari segi fisik dan segala macam. Ketika lu menjalani hubungan, sebelum itu kan lu pasti ada masa-masa lu PDKT dan lu udah screening itu dong. Itu yang nggak bisa lu tuntut gitu loh ketika lu udah menjalani hubungan. Sama kayak misalkan cowok lu tukang selingkuh dari masa-masa PDKT atau masa pacaran. Nah lu nggak bisa expect si cowok ini tuh untuk jadi setia ketika udah married, karena itu tidak mengubah segala sesuatu, ngerti nggak sih? Married itu cuma menunjukkan sisi aslinya tuh kayak gimana. I see. Gitu. Jadi menurut lo tuh kita itu tidak bisa menerima pasangan apa adanya gitu, kecuali itu hal-hal yang memang unavoidable. Dan hal yang tidak negatif lah ya. Misalnya kayak dia punya kebiasaan kadang kan kalau lu udah pasangan lama nih, kayak apalagi kayak lo sama laki lo gitu kan, hal lu tinggal bareng, kalau cowok tuh kan lebih seleboran kali ya. Jadi hal sesederhana misalnya dia kalau buka lemari nggak tutup, buka maksudnya buka baju ganti baju sembarangan gitu kan, itu kan sesuatu yang nyebelin kan gitu. Tapi itu kalau lo tiap hari lo ngoceh pun belum tentu dia bisa berubah gitu. Itu yang masih bisa ditolerit lah. Tapi kalau yang sampai dia bibitnya ini suka misalnya main cewek, suka bohong, suka ngutang misalnya, itu kan something yang nggak bisa diganti coy. Benar. Make sense sih, itu gue setuju sih kalau itu sih. Kalau lu expectation lu ke pasangan? Gue tuh kurang bagus ya dalam hubungan berpasangan, tapi gue gak banyak sih maksudnya ekspektasi gue. Yang penting orangnya normal aja, nggak yang aneh-aneh, nggak harus yang dia tuh direktur di mana atau dia tajir atau dia ganteng kayak gitu, nggak. Tapi lebih ke yang ya dia punya kehidupannya sendiri gitu loh. Gue pengen pasangan gue tuh dia punya hidup, dia punya kesibukan sendiri yang nggak harus sama lu terus. Iya, dia punya hobi, dia punya kehidupan dia sendiri lah, dia punya teman-teman dia sendiri yang gue tahu, tapi gue tidak harus selalu ada. Lu nggak harus selalu presence di situ. Bener. Dan lebih bagus lagi kalau dia tidak merasa keberatan tidak ada gue gitu loh. Jadi
ya ini life gua gitu, life Ya. gua kayak gini, ya lo mau ikut ayo gua don't mind, lo enggak juga ya gua tetap harus jalan Ya, gitu ya, pergi ya. gitu kan. Intinya tetap punya jalurnya masing-masing lah. Bener. Dan gue juga mau ya dia melakukan hal yang sama ke gua kayak gitu tanpa dia effort ya gitu. Ya mutual understanding Bukan aja. jadi pengorbanan kan. Bener gitu kan. Karena kan kayak kalau gua kan travel sendiri kadang, terus gua hiking, gua banyak lakuin kegiatan-kegiatan outdoor kadang sendiri. Nah, kayaknya tuh di mata cowok ya gitu, itu nggak terlalu normal gitu loh maksudnya gitu. Jadi mereka ada yang lebih ke arah worried lah buat safety ya. Bukan posesif, bukan melulu posesif gitu. Tapi sebenarnya kalau masih di level of worry sebenarnya nggak masalah kan? Karena I mean it's pretty normal no? Kayak Bener, ya. worry gitu. Worried kayak gitu, worried banget. Cuman kan ada tipe-tipe cowok yang meng-cater worried dia itu malah jadi tidak membolehkan. Entah dia ngebolehin Melarang atau over questioning. ya, atau dia ngebolehin tapi jadinya bete. Oke, jadi vibes-nya nggak enak. Jadi lu berangkat pun udah dibolehin lu nggak? Kalau gue sih gue nggak bisa yang kayak udah amat kayak Iya, gitu. ya, Gue kepikiran pasti kan. kalau gue sih lebih ke arah kayak ke laki gue ya. Gue lebih ke arah kalau gue mau pergi kemana itu gue bukan izin. Gue FYI. Gue mau pergi ke sini sama ini sama ini sama ini. Karena menurut gue sama kayak laki gue. Kecuali misalkan gue pergi jam 12 malam. Itu gue akan izin. Tapi kalau misalkan gue pergi kayak normal, jam-jam normal kayak jam 10 pagi misalkan gue pergi, itu gue bukan izin, bentuknya gue kayak FYI. Yang gue perlu izin tuh kayak something yang misalkan kayak unnormal gitu loh, kayak misalkan gue pergi di atas jam 10 malam, karena kan questionnya pasti, lu pergi jam segitu mau balik jam berapa, gitu kan, terus keselamatan lu gimana, itu baru gue izin. Ya, tapi kan konteks lu kan lu paling jalan kemana gitu kan. Kalau gue Kalau kan lu kan traveling jauh. kalau misalnya gue punya pasangan kayak gue mau misalnya gue FYI gue mau mendaki di Papua. FYI. Mati nggak gue dipegang? Sama siapa? Sendiri. Wah, gak bisa dong. Tapi masalahnya apa? Berarti dari pasangan-pasangan lu juga tidak bisa mengcater hobi lu ini kan? Gak bisa. Kayak misalkan ada pasangan yang kayak misalnya lu mau pergi mendaki, dia nggak ngizinin lu, tapi ya udah deh, gue worry, gue temenin lu deh. Ini nggak bisa nih. Gak bisa. So far gue belum ketemu lah yang satu ritme kayak gitu kan. Kalau misalnya bisa dapet yang gue suka juga kepribadiannya, dia punya live, terus gue punya live, tapi di live gue juga bisa join dia bisa join gue tanpa harus merasa berkorban ya gitu. Itu yang gue expect sih gitu. Kalau misalnya bisa ada yang kayak gitu ya good. Gak perlu orangnya harus pinter lah, harus apa sebenarnya, yang kayak gitu aja gitu. Dan gue pengen yang kayak kalau gue spend time bareng sama dia tuh jangan bercanda aja sih, gak banyak ngomongin masalah kerjaan, gak ngomongin. Jadi ya benar-benar lu pengen memisahkan relationship lu yang benar-benar hubungan personal sama kerjaan, bisnis dan lain-lain. Oke. Terus kalau misalkan ngomongin relationship nih, kan pasti banyak banget gimana nyebutnya ya? Ketika lu punya relationship kan pasti ada kayak something yang gak lu suka dari pasangan lu, atau bisa kita sebut red flag lah. Menurut lu cowok yang red flag deh yang bisa buat lu kayak aduh kayaknya gue gak bisa jalan hubungan sama ini cowok itu. Red flag itu apa? Kalau yang itu sih, gue tuh kebanyakan orang-orang yang gak deketin gue jujur ya, itu tuh ngelihat resource gue, kayak gitu. Jadi kayak ke arah kayak bisnis misalnya gitu, atau lu bisa pekerjaan. bantu di bisnis, lu bisa bantu di pekerjaan. Gue kayak jadi tuh kayak entah dari mereka ngomong santai, minta pendapat, dan berlanjut tuh gitu, dan mereka find gue resourceful kayak gitu. Abis mereka find gue resourceful ya mereka jadinya suka sama gue. Jadi malah jadinya kebalik ya, mereka ngedeketin lu bukan karena suka lu personality wise, tapi karena ini orang pinter nih, ini orang tahu ini itu dan segala macam. Jadi kalau mereka punya lu di hidupnya itu jadi added value buat mereka. Benar. Jadi tuh kayak bukan, jadi kebalik gitu. Jadi kayak awalnya nggak suka, lama-lama jadi suka, tapi dari sukanya tuh lebih ke kayak dia bisa bantuin gua nih di sini kayak gitu. Plus dia baik lagi orangnya, plus dia ini malah plusnya itu yang baik, harusnya gitu. Dia baik, ternyata plusnya dia bisa bisnis. Kebalik logiknya. Kebalik gitu. Jadi gue itu sih, maksudnya menurut gue yang itu red flag gitu loh di gue, karena gue udah menemukan itu banyak banget. Jadi lu merasa kayak dimanfaatin gak sih in a way? Gue tuh tidak pernah merasa dimanfaatin di setiap relationship gue sebenarnya. Tapi gue lebih ke arah red flagnya tuh itu tuh gak akan jadi sehat, ngerti ya sih? Gitu, karena hubungannya transaksional gitu. Iya, lo cuman obrolan lo, ya lo selalu punya obrolan, tapi obrolan lo bisnis terus gitu kan, iya kerjaan terus. Padahal banyak topik lain di hidup ini kayak kegiatan yang lo bisa lakukan kayak gitu loh. Nah itu bagi gue sekarang red flag. Bukan berarti nextnya tuh gue sama pasangan gue itu tidak mau berbisnis bersama ya, enggak, gue tetap open, tapi paling enggak mereka dari awal tuh suka sama gue tuh
ya mereka nyaman aja spend time sama gue, as simple as that gitu. Dia nyaman karena personality lu lah. Iya, karena Dan merasa cocok gitu. ya bonus pintar dan bisa berbisnis itu sebagai added value aja. Oke. Kalau lu red flag-nya? Gue cowok paling red flag buat gue ya, cowok yang posesif, insecure, tidak punya kepercayaan, tidak punya kepercayaan diri. Karena gue menjalani, sebelum gue married, gue kan menjalani beberapa hubungan ya, dan semua hubungan gue itu selalu didasari dengan cowoknya yang over posesif banget, over protective dan juga over posesif gitu loh. Jadi kayak kalau gue nggak bales chat 1 menit dipertanyakan. Padahal kan maksudnya activity gue juga banyak gitu loh ya, entah gue lagi ngobrol sama teman gue, yang mana ketika gue ngobrol sama teman gue atau sama siapapun, gue tuh adalah orang yang anti buka handphone. Jadi lu ya, jadi gue benar-benar fokus sama orangnya. Makanya gue tuh kalau kayak sesimpel updatean story aja misalkan sama teman-teman gue tuh biasanya cuma repost doang. Kenapa? Karena ketika lagi kumpul sama teman-teman gue jarang pegang handphone. Kayak gitu. Nah itu tuh selalu dipertanyakan, kayak diposesifin. Terus misalkan gue mau kemana, ditanyain itu sampai kayak kamu kemana, sama siapa, di sana mau ngapain, pulang jam berapa, naik apa. Maksud gue itu tuh kayak ya gue juga udah gede dan gue bisa figure out myself gitu loh. Menurut gue hubungan kayak gitu nggak sehat sih. Ya, itu tricky sih. Dulu gue juga kecelek tuh yang kayak gitu tuh. Jebak. Gue kira kayak dia kayak gitu tuh karena sayang. Gitu. Nah, karena pada waktu menjalani hubungan kan kayak gitu kan, mungkin karena dia sayang. Karena ketika lo gak nyaman di gitu, lo kan pasti question dong ke pasangan lo, kamu kenapa sih kayak gitu gitu kan. Terus dia bilang, iya karena aku care, karena aku sayang. Iya, dan lama-lama kita ke-brainwash kan. Kamu sayang sama aku, kayak gitu kan. Tapi ternyata ya gue lihat ternyata sayang tuh gak harus seposesif itu gitu. Bener-bener. Gitu. Karena gue kalau ngomongin posesif ya kayak gue juga gak suka sebenarnya diposesifin. Kayak gue gak bisa. Pertama lo tau kan, gue tuh gak bisa multitasking gitu kan. Jadi kalau gue kerja atau gue lagi melakukan aktivitas lain kayak gitu, ya gue ngabarin, misalnya gue kerja ya kayak gitu. Ya itu literally ya lu kerja dan aktivitas lainnya kan sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang jadinya gue kerja misalnya udah 3 jam berlalu, terus gue ngabarin kamu gimana, kamu udah makan apa, pulang jam berapa, ya itu lembur nggak gitu. Sedangkan kadang kerja lembur atau tiba-tiba meeting itu kan lo kita nggak bisa predik juga kan anyway. Iya, terus kayak yang dramanya ya lo lembur, lo tiba-tiba nih lo udah plan mau pulang cepet misalnya, pulang on time bukan pulang cepet ya, pulang on time, terus tiba-tiba ada meeting, bosnya manggil butuh ini, kita masih meeting kayak gitu kan. Ya masa iya lu itu kan nggak bisa dihindari, nggak bisa. Saya sudah janji sama pasangan saya. Emang lo siapa? Halo. Terus kalau lu dapet pasangan yang nggak ngerti, kayak dia bilang misalnya udah ada janji mau makan sama dia gitu kan, terus sorry nih kamu makan duluan aja, aku mendadak ada meeting. Terus jadinya jadinya bete. Terus pas sekalinya gue kelar, gue lembur, gue di kantor udah makan, di rumah dia nggak makan. Nungguin itu jadi gak enak gak sih suasana kayak gitu kan? Kayak lu kira gue mau lembur gitu ya. Maksudnya kita aja jalannya juga sebenarnya capek kan. Udah capek gitu, ditambah lagi lo begitu lagi kan. Nah gitu. Tapi kalau ngomongin cowok-cowok yang bukan cowok aja ya, maksudnya orang-orang yang di dalam hubungan itu cenderung posesif, menurut gue itu, kalau bagi gue itu toksik ya. Nggak tahu kalau ada yang menjalani hubungan itu dan merasa itu fine aja ya. Cuma yang pengalaman gue nih, ketika pasangan gue itu menjadi posesif, lo menyadari gak sih pasangan yang posesif itu akan mengexpect kita untuk menjadi sama posesifnya, karena mereka merasa kalau kita nggak posesif kayak gitu artinya nggak sayang. Ya sih, ya, dan gue tuh nggak bisa loh, gue nggak bisa. Jadi even gue diposesifin kayak gimana pun, kayak sampai ada mantan gue yang kayak kamu tuh nggak care ya sama aku. Jadi karena gue tidak posesif dan gue tidak cemburu. Misalkan jadi kalau gue interact sama teman-teman cowok gue, pasangan gue akan marah banget. Mantan-mantan gue tuh akan marah banget kayak kamu kenapa sih deket-deket sama cowok segala macam. Sedangkan ketika mereka interact sama teman-teman ceweknya, gue tuh biasa aja, karena gue tuh penganut orang yang berpaham bahwa cewek sama cowok tuh bisa temenan. Gitu gak sih? Jadi bagi mereka tuh yang nggak ada. Kalau gue nggak bisa sih kayaknya. Kalau cewek sama cowok bisa temenan tapi nggak bisa sahabatan kayaknya. Kalau gue ya. Nggak tahu, gue bisa salah kan. Cuma kalau gue percayanya maksudnya kayak ya selama interaction itu masih normal, kayak misalkan lu foto bareng sama teman-teman lu yang rame, terus lu sebelahan sama cewek atau gue sebelahan sama cowok, menurut gue itu pretty normal lah. Itu normal. Iya. Nah ini tuh yang kayak dipertanyakan. Jadi dulu tuh ada mantan gue yang sampai kayak, kamu sebelahan sama cowok? Jadi dia pengennya, jadi dia pengennya ketika gue pacaran sama dia, hubungan gue tuh seperti di asrama wanita, tidak boleh ada cowok sama sekali, which is crazy kan? Iya. Itu tapi ya nggak bisa sih, kayak misalnya kalau orang pasangan tuh posesif nih, dia melihat itu sebagai bentuk sayang ya, bentuk care, dan dia kalau lu menjadi posesif ke dia akan happy. Iya. Dan dia kan happy banget. Tapi kalau dari dasarnya lu emang bukan yang posesif, nggak bisa. Nggak bisa. Even gue maksudnya ketika menjalani hubungan kayak gitu, ya kan kita ke-brainwash dong. Mungkin karena dia sayang. Akhirnya kan gue mencoba lah untuk kayak lebih
mungkin bukan lebih posesif ya, tapi lebih intens. Kayak nanya, kamu pulang jam berapa, apa segala macam. Capek coy, itu tuh kayak berpura-pura banget gitu sih, kayak karena memang gue gak kayak gitu. Kayak tipikal gue adalah, misalkan dia bilang, gue main ya kesini, oke ya udah. Paling cuma bilang kayak, gue main kesini sama ini, oke. That's it. Nanti dia pulang kabarnya cukup menurut gue. Enggak, dia tuh Maksudnya kayak gue nyariin, kok kamu 5 menit belum balas chat aku tuh nungguin loh dari tadi. Iya, itu gue mana, jadi punya mantan yang sampai kayak gitu, yang sampai kayak, oh itu crazy banget sih. Kayak gue ngelihat cowok aja tuh di mas, sebenarnya gak gue melihat cowok, karena kita kan manusia ya, kita punya refleks kan. Jadi gue lagi makan sama dia di resto gitu, gue duduk depan, cowok ini depan gue, di belakangnya dia tuh itu masuk. Jadi lu refleks gak sih kalau ada orang yang masuk, pasti kan lu ngelirik kan? Iya. Gue juga nggak tahu dong yang masuk itu cewek, cowok, ibu-ibu, nenek-nenek itu yang masuk tuh kebetulan cowok. Itu lagi makan ramen, sumpitnya dilempar, terus dia kayak ngomong, kamu tuh kenapa sih gatel banget jadi cewek? Anjir, itu sakit boy. Iya, terus gue langsung kayak lagi makan, terus gue kayak langsung kaget gitu, kayak kan gue agak tolol ya, refleks gue ini kan agak bego gitu. Hah? Maksudnya kamu kan lagi sama aku, kenapa ngeliatin cowok lain? Terus gue kayak, woi, gue udah punya mata, woi, maksudnya emang mata gue bisa screening. Lu pakai kacamata kuda deh gitu. Atau lu makan tanpa melihat harusnya. Benar sih begini ya. Atau lu pakai itu loh, blindfold. Ya, kayak gitu kayak gini. Gila, maksudnya kayak itu tuh, wah gila, itu gue menjalani hubungan itu cuma sebentar, tapi rasanya hell banget. Dan lalu gue ketemu sama laki gue kan, yang mana sekarang gue kalau jalan sama laki gue, ada cowok ganteng atau ada cewek cantik, kita heboh berdua. Yang itu cantik, yang itu cantik, yang itu ganteng. Jadi kita exchange, dan menurut gue itu normal gak sih? Kalau lu udah married, emang lu jadi tidak bisa menilai cowok lain ganteng atau cewek lain cantik kan? Enggak lah, itu mah manusiawi banget sih. Cuman gue learn nih ya, dari kalau lu berarti kan lu gimana pun berarti lu cukup tegas lah ketika itu posesif, fuck, gue gak bisa. Ya, gitu. Tapi adalah fase gue tolol juga yang sampai lumayan lama. Kalau gue tuh di relationship itu sangat tidak tegas. Jadi gue udah melalui fase dimana jadi semua mantan pasangan gue itu posesif. Oke. Gitu. Jadi gue di titik yang kayak, ini kayaknya bukan salah pasangan gue, mungkin salah gue. Ya, mungkin ada sesuatu di diri gue yang bikin pasangan gue jadi kayak seperti gitu. Kayak gitu kan. Dan ya gue udah melalui fase dimana pasangan yang ini posesif, dan dia berekspektasi gue posesif juga. Gue mencoba tuh. Itu kayak fake banget yang kayak kayak gue nanyain lo makan apa di mana, padahal sebenarnya banyak gak makan nasi gitu kan. Lo makan berapa saya udah kayak ikan nasi dengan ikan manis, buburnya disambelin enggak, diaduknya berapa kali, kamu punya berapa banyak hari ini, berapa kali, kamu berapa kali, itu silahkan ya, belum hari ini. Sudah ya, kalau masih lapar ada aku. Jadi kayak gue ada kayak gitu, terus gue ngerasa kayak gue jijik sama diri gue sendiri nih. Ya, gue juga sih kayak ini bukan gue gitu. Akhirnya deh, berakhir dong hubungan. Terus yang selanjutnya gue declare dong, misalnya kayak gue orangnya tidak perhatian gitu, gue tidak bisa mengekspresikan, gue care tapi gue tidak kelihatan kalau gue care, kayak gitu kan. Bisa nih dia nerima gue kayak gini gitu kan, meskipun kadang-kadang dia hinting dan membutuhkan timbal balik gitu, tapi tetap dianya posesifnya parah banget kayak gitu, dan itu annoy gue kayak gitu kan, annoy gue. Tapi mungkin sebelumnya lu declare-nya lu tidak perhatian, tapi lu nggak declare lu nggak suka diposesifin. Anjing. Iya juga. Iya, maksud gue ya ribet ya anjing kalau gue mau ngasih tau lu jangan, woi sebelum kita memulai hubungan ini. Tapi yang sehat kayak gitu dong. Yang sehat kayak gitu. Ada terms and condition, coy. Gue tuh orangnya kayak begini. Gue nggak bisa nih kalau lu posesif sampai kayak gini. Gue bisa tolerir kalau lu posesifnya cuma sampai di level ini. Itu kan win-win solution. Jadi lu bisa mengontrol expectation dia juga mengontrol expectation. Iya juga sih, bener juga sih. Ntar gue tulisnya di notes dulu. Pakai PPT nggak sih? Ya, jadi pas ada calon pasangan gue kirim dulu ya. Ya, lu baca dulu deh. Lu baca, nanti pas ketemu gue presentasi. Iya. Gue pakai baju rapi. Bener. Gitu kan, iya dong. Slideshow kayak gitu. Gue pakai pointer. Iya. Ini ya pointer. Nggak bisa. Nah, gue tuh itu balik lagi ke posesif tadi ya. Ada yang menerima dan tetap posesif gitu. Ada juga yang dari awal langsung posesif, berakhir ada yang nggak kelihatan. Dari awal tuh sepertinya nggak posesif. Iya. Terus ujungnya makin parah. Okay. Jadi gue mikir apakah needs dia untuk diperhatiin oleh gue tuh tidak terpenuhin sehingga makin menjadi kayak gitu kan. Lu jadi questioning diri lu kan? Gue questioning diri gue gitu. Tapi all in all gue learn juga sih, maksudnya orang tuh posesif ada yang memang dari sononya,
dia kayak gitu karena dia insecure. Pokoknya orang posesif itu insecure intinya. Tapi ada yang memang dari sononya dia kayak gitu, atau tanpa lo sadar nih, dengan dia menjalani hubungan sama lu tuh membuat dia insecure gitu ya. Ya maybe Gitu. dengan lu suka bohong atau lu Ya, itu yang nggak jujur itu yang gitu ya. negatifnya. Tapi ada juga yang positif. Misalnya kasus temen gue ya, bukan gue ya. Dia dulu waktu dia bareng istrinya itu dia maju banget lah dalam bisnis gitu kan. Cowoknya nih, apa Istri, istrinya, ceweknya. istrinya, oke. Gitu. Jadi istrinya tuh cuek ke suaminya gitu. Nah, terus suaminya tuh kerja sama orang kayak gitu kan, biasa aja. Pas COVID, bisnis istrinya ini turun gitu, sehingga istrinya lifestyle-nya berubah dong, jadi harus di rumah segala macam, jadi punya banyak waktu kayak gitu. Tapi it looks like istrinya ini, suaminya tuh malah naik karirnya, which is a good thing, gitu. Tapi mungkin lebih sibuk gitu. Nah, karena dengan seiring dengan karir suaminya naik ini, ya suaminya harus banyak ketemu klien segala macam gitu kan. Nah, istrinya jadi insecure. Oh, jadi kayak post power syndrome ya. Kayak sebelumnya dia juga oke karirnya kayak gitu. Tapi suaminya tidak berbohong, tidak apa. It's just kayak istrinya takut gitu loh. Takut suaminya tuh ngelirik orang lain. Padahal itu nggak kejadian kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak ya tricky lah menurut gua. Ada yang dari sononya dia posesif atau dia punya kepribadian insecure dan jealous. Ada yang entah situasi atau entah pasangannya yang men-trigger itu, tapi tidak menyadari itunya tuh ke-trigger dan harus di-fix gitu. Gitu. Ya. Tapi kalau itu kan tadi berarti kan kalau red flag itu kan ya sebenarnya bisa sebelum atau setelah dijalani kan hubungannya. Tapi yang jadi deal breaker atau yang jadi kayak hal buruk banget yang menurut tuh, oh ini hubungan udah gak sehat kalau pasangan gue tuh melakukan ini dan gue bakal cut off langsung. Menurut lu apa? Udah jadi pasangan nih, lu udah menjalani hubungan nih, misalkan even though udah lama, tapi ketika dia melakukan hal itu, lu bisa tanpa pikir panjang, lu akan kayak gua cut off aja. Oh, itu berarti harus ekstrim banget ya. Biasanya sih soalnya gue mikirnya panjang, tapi mungkin lebih ke arah dia melakukan hal-hal kriminal. Kayak gitu, pasti gue langsung cut lah kayak gitu kan. Terus dia punya kepribadian, misalnya kelainan kepribadian yang ternyata membahayakan, membahayakan buat gua, misalnya kayak gitu, atau buat keluarga gua, kayak gitu kan. Ya itu pasti gua cut langsung, gak mikir, gitu. Tapi the rest of it, ya pasti gua coba workout lah. Kalau lu? Kalau gua kayaknya yang jadi deal breaker itu satu selingkuh, kedua KDRT, ketiga males. Ya, gua udah pastikan akan kayak gua nggak akan pikir panjang sih. Kayaknya hidup gue terlalu sayang untuk dihabiskan dengan orang yang punya tiga ini. Tapi lo nggak percaya males tuh bisa di-cure? Sebenarnya level of malesnya itu masih perlu diukur ya. Maksudnya sampai semales apa. Kalau misalkan kayak misalkan gue kerja, terus laki gue malah jadi ngerasa gue kerja dan karir gue bagus, dia jadi kayak bergantung sama gue dan gak mau mandiri. Menurut gue itu something yang udah gak bisa diganti sih. Meskipun kayak karena effort coy untuk mengingatkan orang kayak lu tuh jangan males dong, karena mereka tuh jadi merasa kayak apa ya, gue ngelihatnya orang yang udah males terus kayak kita tuntut terus-terusan itu tuh nggak akan merubah dia doang, nggak akan merubah dia juga gitu loh, dan itu akan bikin kita capek, nanti nggak sih? Iya. Kayak gue harus ingetin terus, lu tuh jangan kayak gini dong, lu tuh jangan kayak gini. Lama-lama jadi toksik juga nggak sih? Kayak maksudnya lu tahu diri lu lah, gitu kan? Kayak harusnya masa harus ya gue pasangan lu, tapi masa gue harus nuntun lu terus gitu. Untuk hal yang ini ya kita harusnya ngegasnya bareng dong. Gitu. Gue percaya maksudnya hubungan yang sehat itu kalau misalkan, tapi beda ya kondisinya kalau misalkan pasangan gue lagi dalam keadaan jatuh, nah itu secara ekonomi atau lagi ada masalah dan misalkan dia lagi down, itu bukan malas lah gue kategorinya. Tapi kalau yang kayak dia itu fase lah, ya itu fase. Tapi kalau misalkan nih orang kayak yang ngelihat karir gue bagus terus dianya jadi kayak ya kan ada kamu yang bisa nafkain aku, misalkan menurut gue itu buat cewek ataupun cowok, menurut gue itu red flag banget sih. Karena gue percaya mau cewek atau cowok kita tuh harus mandiri, lu tuh harus punya something yang lu lakukan dalam hidup. Kalau enggak ya gitu, lu akan jadi insecure, lu akan jadi takut ketika pasangan lu punya kesibukan di luar, karena lu nggak punya kehidupan sendiri kan. Selingkuh juga sama. Selingkuh sih gue kayaknya nggak akan no brainer, gue akan kayak udahlah goodbye. Tapi kalau ngomongin selingkuh tuh itu loh, tricky loh. Balik lagi mirip nggak sih sama posesif? Ya. Pasti ada sesuatu yang men-trigger itu terjadi. Jadi ya gue hope pasangan gue ke depan tidak seperti itu, tapi kayak pasti gue pelajarin, itu bukan yang kayak oke, dulu selingkuh baik gitu, enggak, pasti gue cari tahu dulu nih dan selingkuhnya sejauh apa juga kan, apa sih yang dari gue yang bikin dia seperti itu. Abis gue pelajarin, sampai gue yakin kayaknya ini berarti bukan di gue nih masalahnya gitu. Tapi sebenarnya even though misalkan masalahnya ada di diri kita ya, gue tuh orang yang percaya bahwa selingkuh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya gini loh, yang menakutkan dari perselingkuhan itu menurut gue adalah post selingkuhnya, setelah perselingkuhan itu diketahui. Karena pasangan yang diselingkuhin
itu dia akan dia akan membawa luka itu terus-terusan sama dia. Meskipun dia yang salah atau bukan dia yang salah, ngerti nggak sih? Jadi menurut gue itu nggak adil gitu loh. Kayak gila, lu nyakitin anak orang kayak gitu, dan dia harus hidup dengan perasaan kayak mempertanyakan gue kurangnya apa, gue salahnya apa. Apalagi kalau nggak terjawab nih masalahnya tuh kenapa gitu. Tapi menarik sih obrolannya sih. Gue tuh ada beberapa temen gue yang kena kasus selingkuh kayak gitu. Cuman kalau gue ngelihatnya ya gini loh, misalnya lo punya istri nih kayak gitu kan, lo punya istri lo itu lu kerja aja lo udah capek, balik istri lo marah-marah gak jelas kayak orang gila kayak gitu. Terus kebutuhan yang lo butuhkan tidak dipenuhi oleh istri lo. Gitu. Terus istri lo menjadi manusia yang tidak menjaga badannya. Kayak dia makan sembarangan, dia ini bukan cuma istri ya, ini pasangan lah, whichever lah ya. Ini contoh temen gue spesifik gitu. Nah, jadi pasangan dia tuh juga tidak memberikan kebutuhan, tidak merawat dirinya. Terus ya suaminya coba ngomong, kamu bisa nggak take care badan kamu olahraga, kan kamu di rumah doang apa segala macam, kamu lebih baik seperti ini loh kayak gitu. Tapi karena istrinya ini galak, nggak tahu misalnya, kamu nggak tahu ngurusin rumah aja tuh udah capek. Jadi nggak semua orang tuh punya balls untuk langsung kayak kamu kalau kayak gini kayak gitu. Enggak, ada orang yang kepribadiannya adalah daripada ribut dia mendem. Nah, ketika itu mendem itu kan udah toksik tuh dari situnya. Sebelum dia selingkuh nih, itu udah toksik. Istrinya tidak sadar. Dia yang memberikan toksik itu sebenarnya kan, itu utamanya. Sehingga ada peluang, kesempatan suaminya selingkuh. Nah, untuk case itu gua ya itu salah, tetap selingkuh itu salah gitu, dan sebagai pasangan lo tahu pasangan lo selingkuh sakit hati banget pasti. Tapi kalau lo deep dive lagi ya ada yang perlu diintrospeksi juga gitu loh. Benar-benar. Kalau gue, jadi menurut gue itu deep sih. Jadi kalau yang langsung deal breaker itu out gitu, itu lebih ke ya lo kriminal atau lo sudah mulai berbahaya lah, dangerous kayak gitu. Ya benar-benar. Terus jadi setelah perbincangan relationship nih, kan lo punya banyak pengalaman relationship yang mana yang gue tahu tadi nggak enak ya, mostly ya. Terus gue juga udah cerita, maksudnya nggak, coba dikasih gitu. Maksudnya banyaknya pengalaman-pengalaman yang kayak dari baik-baik aja ternyata ada red flag yang baru lu sadari gitu kan, ujung-ujungnya jadinya nggak enak kan, sampai lu decide untuk pisah. Jadi sekarang kehidupan lu lebih enak, menurut lu nih kehidupan lu lebih enak punya pasangan atau single?